Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Haleluya. Bagaimana kabar hari ini? Luar biasa. Bersemangat ya. Haleluya. Saya juga menyapa Bapak Ibu Saudara yang mengikuti kebaktian hari ini secara online maupun streaming. Dimanapun Anda berada, ketahuilah bahwa Tuhan selalu beserta dengan kita. Dengan hati yang sama, dengan kerinduan yang sama, tertuju kepada Tuhan, kita muliakan namanya. Haleluya, haleluya. Mari kita datang di hadapan Tuhan bersama-sama. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Sebab apapun kita saat ini, bagaimanapun kondisi kita saat ini, kita masih bisa datang di hadapan Tuhan, bersekutu bersama-sama, dan memiliki kerinduan yang sama untuk terus berjumpa secara pribadi dengan kuasa Tuhan, memiliki kerinduan yang sama untuk selalu dekat dengan Tuhan dan bersekutu dengannya. Haleluya Tuhan, haleluya. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Engkau Allah yang kami muliakan dan kami tinggikan, sebab Engkau Allah yang begitu luar biasa Tuhan. Tuhan yang melayakkan setiap kami bersama-sama bersekutu di tempat ini Tuhan, dan dimanapun kami berada. Dan kami rindu Tuhan Yesus, Engkau Allah Roh Kudus yang datang melawat setiap kami satu persatu. Kami rindu Tuhan Yesus untuk berjumpa secara kuasa dengan Engkau. Dan kami rindu Engkau terus yang menguatkan setiap kami Tuhan. Sebab Engkau lebih dulu mengasihi kami, dan kami rindu untuk kami juga mengasihi Engkau dengan sepenuh hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ini setiap hati kami, dan kami mau menaikkan setiap pujian yang terbaik hanya untuk Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku, sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan aku hidup di dalam kebenaran-Mu, sambil memperdengarkan nyanyian syukur dengan nyaring, dan menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Ini kami Tuhan, ini hati kami Tuhan, dengan sepenuh hati, jiwa, roh kami Tuhan, datang kepadamu. Haleluya, haleluya Yesus. Cobalah aku Tuhan,
Raja kami, Tuhan yang bertahta, yang berkuasa atas kami Tuhan. Kan ku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kami nyanyikan hosana, ku nyanyi tetap di dalam hadirat Tuhan. Kita semua bangkit berdiri dan berikan pujian yang terbaik untuk Tuhan. Kami nyanyikan hosana, hosana bagi Raja kami yang duduk di atas tahta. Haleluya. Amin. Amin. Kan ku muliakan dan ku agungkan, sebab Engkau Tuhan Allah yang berkuasa atas kami. Kami menghormati-Mu Tuhan, kami menaikkan pujian syukur yang terbaik hanya bagi-Mu Tuhan. Yesus, Yesus Raja, haleluya. Sebab Engkau Allah yang layak kami puji. Biarlah hormat pengagungan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kami kagum akan Engkau Tuhan, sebab kami menghormati-Mu.
saat ini. Engkau Allah yang melawat setiap kami dan menjamah setiap kami. Allah Roh Kudus, Engkau bekerja atas kami dengan luar biasa. Dan sukacita yang Engkau berikan, kekuatan baru, pengharapan baru, Engkau curahkan bagi setiap kami. Dan setiap hati kami yang memiliki kerinduan yang sama, dengan hati yang murni dan tulus di hadapan-Mu Tuhan, kami mau mempersembahkan pujian yang terbaik bagi nama-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Ini pujian dan hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita sapa kanan kiri kita dan katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Puji Tuhan. Setiap kita di sini, apapun pekerjaan kita, apapun yang kita lakukan untuk Tuhan. Amin. Baik kita sekolah, kita ibu rumah tangga, kita bekerja, kita mengajar, apapun itu adalah bekerja bagi Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Mari kita tidak berjemu-jemu untuk mengerjakan pekerjaan yang baik ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, Engkau berikan ladang buat kami untuk kami kerjakan dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Janganlah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Haleluya. Tiada lelah bekerja bersama-Mu Tuhan, yang selalu mencukupkan segalanya. Haleluya. Bekerja di ladangnya Tuhan. Amin. Roh Kudus yang beri kekuatan. Yes. Dan menopang. Tiada lelah bekerja bersama-Mu Tuhan, yang selalu mencukupkan segalanya. Terima kasih Tuhan. Katakan nama bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Terima kasih Tuhan. Tiada lelah bekerja bersama-Mu Tuhan, yang selalu mencukupkan segalanya. Yes. Ratakan siap dibangun di dalam Engkau Tuhan. Di atas dasar iman kami kepadamu. Haleluya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang. Haleluya. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman.
atas kami. Nyala rohmu, menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 Banyak waktu merancang orang, pekerjaan besar menunggu, lama siap di Tuhan. Tanggalkan segala beban dan dosa yang meringan, pada tujuan panggilan surgawi. Mari semua. Nyala rohmu, menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 Tak ada banyak waktu yang merancang orang, pekerjaan besar menunggu, ladang siap di Tuhan. Tanggalkan segala beban dan dosa yang meringan, ladang pada tujuan panggilan surgawi. Nyala rohmu, menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Nyala rohmu, menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Nyala rohmu, menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Nyala rohmu, menyala-nyala dan layanilah Haleluya. Yang penuh sukacita dan semangat kami melayani Engkau Tuhan, sebab kami tahu melayani Engkau itu adalah suatu kehormatan bagi kami Tuhan. Engkau yang melayakan kami, Engkau yang memanggil kami Tuhan, dan yang mengutus kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari jemaat boleh duduk kembali, kita mau persiapkan hati kita untuk dikuatkan dengan firman Tuhan. Kami bersyukur punya Tuhan seperti Engkau, di mana kami bisa tinggal bersama dengan Engkau Tuhan. Sebab di dalam hadirat-Mu kami bersukacita, di dalam hadirat-Mu ada kekuatan Tuhan, di dalam hadirat-Mu ada ketenangan. Dan kami rindu Tuhan Yesus punya hati yang mau mengerjakan segala hal untuk Engkau, untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Pakai kami dan bentuk kami seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih, haleluya Tuhan, haleluya. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku.
bawah kaki-Mu Tuhan, membawa persembahan hidup kami. Haleluya. Tersungkurku di kaki-Mu, kami rasakan hadirat-Mu, rasakan hadirat-Mu, takkan ku melepaskan-Mu. Kau cahaya bagiku, mengiringku seumur hidup, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Kemuliaan-Mu. Haleluya. Haleluya. Mari kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan pada pagi hari ini. Kita datang kepadanya dengan sepenuh hati kita. Bapa, terima kasih untuk hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan untuk lawatan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk jamahan tangan-Mu atas setiap kami. Ada damai, ada sejahtera yang mengalir di hati kami Tuhan. Sekalipun kami berada di tengah gelora dunia yang menakutkan, tapi di dalam Engkau hati kami tenang, di dalam Engkau hati kami teduh Tuhan. Di dalam Engkau kami yakini jaminan, jaminan yang dari Allah ada di dalam hidup kami. Tidak perlu kami takut, tidak perlu kami gentar, Engkau menghibur kami untuk kami terus melekat kepadamu. Pagi ini Tuhan berbicaralah dalam hati kami pribadi lepas pribadi. Kuduskanlah hidup kami, bentukkanlah hidup kami, agar di dalam kami mengiring Engkau mempunyai motivasi yang murni di hadapan Engkau. Hidup hanya bagi kemuliaan-Mu. Segala yang ada di dunia hanya kelengkapan untuk kami memuliakan Engkau Tuhan. Dan kami yakin percaya saat hidup kami serahkan kepadamu untuk kemuliaan-Mu. Engkau tidak akan pernah membiarkan kami. Engkau tidak pernah menegakkan kami Tuhan. Engkau selalu ada bagi setiap kami. Hamba-Mu yang ada di dalam tangan-Mu. Pakai untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Engkau yang berbicara melalui lidah bibir hamba-Mu, sehingga setiap kami boleh menikmati berkat surgawi di dalam hidup kami. Sehingga sekalipun dunia
kering kerontang, kami segar karena bersama Tuhan. Kami segar karena ada di dalam Tuhan. Kami segar karena Dia sumber kehidupan kami, selalu hadir di dalam hidup kami. Terima kasih, kami sambut firman-Mu dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya diberkati katakan amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Ya, haleluya. Semangat, semangat. Orang yang bersemangat dapat menanggung, haleluya, penderitaannya. Puji Tuhan. Jadi orang yang bersemangat, tegar, sekali menghadapi segala sesuatu, kuat bersama dengan Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Sudah sehat ge? Puji Tuhan. Kami melihat semua wajah-wajah bunder kayak bulan purnama kabeh. Puji Tuhan. Ya, sekalipun kesulitan, masalah itu selalu ada, tapi yakinlah bersama dengan Tuhan, tidak ada masalah yang tidak dapat ditolong oleh Tuhan. Justru di tengah masalah, kita boleh melihat tangan Tuhan, sehingga kehidupan rohani kita naik level di hadapan Tuhan. Puji Tuhan. Kita masuk di dalam bulan ini, haleluya, motivasi yang murni. Puji Tuhan. Ya, tema kita bulan ini adalah motivasi yang murni. Nek basa Jawane motivasi menika pamrih. Ya, pamrih. Ya. Ada orang bilang tanpa pamrih, ya. Jadi murni tanpa pamrih. Puji Tuhan. Kita langsung baca dulu ayat mas kita pagi ini. Puji Tuhan, kita baca dengan sungguh-sungguh bareng-bareng. 1, 2, 3. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ini motivasi yang murni. Puji Tuhan. Motivasi yang murni. Klik. Ya. Mungkin satu pertanyaan bagi kita. Apa toh motivasi itu? Ya, motivasi ki opo gitu ya. Nek moto aku ngerti. Moto loro, moto nggo masak karo moto nggo mutret beda maneh. Ya. Motivasi itu adalah tujuan yang sebenarnya di balik sesuatu yang dilakukan atau yang kita lakukan. Ya. Kenapa motivasi itu menjadi sangat penting Bapak Ibu? Karena Allah lebih menginginkan, Allah lebih mengajarkan kepada kita kesucian batin daripada kesucian lahiriah. Nek kowe makan cuci tangan itu kesucian apa? Kesucian lahir. Nek dahar lajeng ini biar bersih, tapi itu bersihnya lahiriah. Tapi yang dikehendaki oleh Tuhan adalah kesucian batin, ya. Sehingga Tuhan bukan hanya melihat yang kita kerjakan, tetapi Tuhan lebih menitik beratkan tujuan kita mengerjakan, itu motivasi. Ya. Jadi motivasi yang benar ini adalah tujuan dan yang dilakukan itu sama. Ini baru motivasi yang benar. Secara umum dunia ini motivasi yang benar yang kita lakukan sama dengan tujuan kita. Nulung, ya nulung itu tujuan yang benar saudaraku. Ya. Tapi nek tujuan yang artinya motivasi yang tidak benar di luar nulung, neng jebule mentong saudaraku, itu bisa saja. Itu motivasi yang tidak benar. Nah itu baru motivasi yang benar. Apa yang kita lakukan itulah sama dengan tujuan kita. Kita ditingkatkan lagi motivasi yang murni, bukan sekedar benar persis yang kita lakukan sama dengan keinginan hati, tetapi apa yang kita lakukan di dalamnya ada sesuatu yang penting, yaitu untuk kemuliaan Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan, kita dipanggil oleh Tuhan sebagai milik Allah, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri.
diwajibkan untuk hidup ini memuliakan Tuhan. Sebab itu motivasi yang terpenting dalam hidup kita adalah hidup untuk kemuliaan Tuhan. Nah, mungkin ada satu contoh ya motivasi pamrih. Nah, ini pamrih yang tidak benar ya. Pamrih yang tidak benar. Saya dulu tinggal di satu komplek gereja yang dikenal pemilik gereja itu orangnya dermawan. Ya. Satu waktu saya beribadah di gereja, lalu ada tamunya juga pendeta tua, bahkan pernah jadi guru saya, dia yang khotbah. Ya. Lalu juga ada yang mengakunya waktu bersaksi dia adalah hamba Tuhan, tetapi sambil usaha, jadi tidak full time hamba Tuhan, tapi sebagai hamba Tuhan dan bekerja. Ya. Ya. Lalu sang pendeta ini waktu khotbah, ya, pendeta tua tadi khotbah, dia lebih tua dari saya, sekarang udah nggak ada ya, saya masih ada, dia udah nggak ada karena dia lebih tua. Ya. Dia berkhotbah, dia sambil curhat, pastorinya udah bocor kabeh gitu. Jadi doakan supaya Tuhan tolong ada berkat untuk memperbaiki pastori gitu. Udah selesai ibadah, kami ngobrol-ngobrol, yang punya gereja dengan saya, dengan pendeta ini, dengan tamu ini. Lalu tamu yang tidak full time tadi, yang usaha tadi, "Om, berapa Om biayanya?" "Oh, sekian." Ya. "Ini berkat untuk Om," begitu. Ya. Langsung dia kasih berkat, saudaraku, kepada pendeta tadi di hadapan kami. Ya. Kasih berkat untuk, ya. Bagus enggak? Bagus enggak itu? Bagus mboten? Ngekei duit tok rapi piye? Pendetane perlu terus dikasih duit. Ya, bagus itu Bu, waktu ngasuh itu bagus ya. Ngasihnya itu bagus, nolong ya. Ya. Tapi ternyata karena dia kenal yang punya gereja ini orang dermawan, ya, setelah kira-kira 1 bulan dia datang ke situ. Pak pendeta yang pengusaha tadi datang kepada pemilik gereja tadi, ya. Ya, pemilik gereja ini didatangi. Sekarang bukan urusan gereja, tapi urusan bisnis, ya. Pendeta yang aku pendeta tadi pinjam uang, ya, karena sama pembisnis begitu. 2,5 juta, saudara. Ya. Waktu kasih ke pendeta itu, kalau tidak salah 300.000 ya, dikasih pendeta tadi 300.000. Wah. Lah ini sang dermawan ini waktu melihat begitu, hatinya sudah tertarik, wah podo aku gitu. Ya, mblobok. Itu ngekei. Nah, di situ. Ya. Ternyata dia datang pinjam uang. Ya. Lah Pak dermawan ini hatinya sudah kena waktu ngekei itu, hatinya lupa, wong ki wong apik kan begitu. Wong ki juga wong dermawan begitu. Apa yang dilakukan? Greng 2,5 juta dikasih. Sampai sekarang, sampai mati, uang itu tidak dikembalikan, saudara. Ini namanya motivasi tujuan yang sebenarnya dibalik yang kita lakukan. Motivasi ini enggak benar. Motivasi tujuan apa? Dia memberi sebagai pancingan, saudaraku, mancing hati uang. Makanya waktu setelah saya katakan semua tadi, Bu Nino, enggak benar, memang enggak benar itu ya. Jadi memang enggak benar, motivasinya enggak benar. Jadi memberi 300 dengan tujuan iso ngapusi 2,5 juta. Ya, itu motivasi. Seperti itu, motivasi itu seperti itu ya. Saya dulu jatuh cinta kepada gadis tak pacari, saudaraku. Nah, suatu waktu bapaknya neng dalan tiba, saudaraku. Bandeng bapaknya terus tak tulungi, saudaraku. Wah, tak tulungi, tak terke mulih, saudaraku. Ya, di tekan rumah, wah, ben untuk nama di
depan gadis yang saya pacari tadi. Ya. Ternyata saudaraku, beberapa saat gadis ini sudah kecantol orang lain, ya, sudah nggak mau lagi sama Opa Ishak itu waktu itu, ya. Delalah pedok bapak enak saudaraku. Bapak itu bawa kerengkangan, tak tok nih wae mas, mudar karepmu gitu. Lah itu motivasi yang tidak betul, ya, motivasi nggak betul itu. Jadi nulung karena ada udang di balik batu, itu udang mentah, ya. Nek udang mateng, udang di balik bakwan itu baru udang mateng, ya toh. Nek udang mentah itu di balik batu, nek udang mateng di balik bakwan. Ini namanya motivasi. Anak-anak Tuhan harus punya motivasi, bukan hanya benar, tetapi murni. Benar apa yang dilakukan sesuai dengan hati, sesuai dengan keinginan yang sebenarnya. Itu menunjukkan ketulusan hati. Bukan hanya itu, tetapi semua yang kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Kita melihat, klik. Ada banyak motivasi-motivasi di dalam hidup, ya, manusia di dalam mengiring Tuhan. Kita membaca satu ayat ini. 1, 2, 3. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia, hendak mendengar firman Allah. Ini motivasi yang benar. Jadi mereka cari Yesus, pengen mirengke pangandikanipun Gusti, awet pangandikanipun Gusti menika ingkang maringi ayem, bisa nglipur, memberi kekuatan. Ya. Tetapi apakah semua orang yang mengikut Yesus di sini motivasinya benar semua? Tidak, saudaraku. Ya. Karena di situ yang datang ada ahli Taurat, ada orang Farisi, ada orang Saduki, ada orang yang butuh tok, ya. Ternyata orang Farisi ini datang mung butuh ngritik. Saduki datang mung butuh nyalah ke Yesus. Yang lain datang demi kebutuhane. Gusti boya kula sengkleh, nyuwun tulung. Ya, bareng wis waras ya sudah, selamat tinggal. Gusti Yesus ini motivasi hanya ben sembuh. Tetapi di dalam cerita ini, oleh karena Yesus melihat orang-orang yang mempunyai motivasi, mempunyai kerinduan, dia datang kepada Yesus untuk mendengar firman Allah. Sehingga dalam cerita ini, Yesus lalu memerintahkan cari perahu, lalu berada di perahu, agak ke tengah dikit, ya, untuk berkhotbah. Kenapa Yesus memenuhi keinginan mereka? Ya, terus berkhotbah kepada mereka, memenuhi keinginan mereka. Karena Yesus melihat banyak orang yang datang memiliki motivasi yang benar. Datang haus akan firman Allah, datang lapar akan firman Allah. Karena dengan firman Allah itu Allah bekerja untuk menyatakan kuasanya. Bagi orang percaya berdiri atas firman-Nya akan melihat kuasa pertolongannya dari Tuhan. Pertanyaan pagi ini, apa motivasi Bapak Ibu pagi ini datang? Ya. Pengen nonton Pak Ishak. Saya kemarin diundang ke 50 tahun pernikahan daripada seorang pendeta. Saya datang ke sana. Lalu ketemu yang dulu jemaat yang saya layani, keluarga daripada pendeta ini, dulu zaman-zaman tahun 80-an mereka dalam persekutuan kami saya layani. Udah bertahun-tahun baru kemarin ketemu. Saya kaget, saudara. Kagetnya begini, dia di hadapan saya tuh gini nih, saudara. Kenapa Bu? Saya bilang begitu. Kok lemu kok beda, demben ceking du kaya cagak telepon, guru, bungkuk. Kok niki kok bunyan malah berkembang toh Om, ya. Puji Tuhan, niki berkat daripada Tuhan. Kok tosih nem, ya. Kok ije awet
awet nom. Ya. Ya. Nggih, mboten mung awet nom, awet urip. Cek awet urip cek diopeni Gusti, saudaraku. Ya. Hari Kamis minggu lalu saya ibadah pasudan terus, saudaraku. Soalnya pas jagalan sana di depan gangnya Dokter Johan, tahu ada motor selip karena ada mobil keluar dari gang, dia kaget, selip jatuh di depan saya. Ya saya enggak minta ampun lagi di situ. Salah satunya jalan ya direm sak kayang ngerem, saudaraku. Begitu rem, saudaraku, motorku terbang, saudaraku. Saya juga melayang ini dulu, jatuh, buek motornya grubiak. Jadi motornya jejer. Untung iji enek sing jibaku mau menolong dan terus metu. Wah, pripun Pak? Wah, tabrakan, mboten tabrakan, Pak. Mriko tiba klesetan dhewe, kula nggih tiba klesetan dhewe. Dadi motor lho klesetan, kula mboten ajeng nulungi mriko, ajeng ngadeg menerkoso, mriko ajeng tangi ketindihan motor terus diangkat. Terus diangkat, bawa ke warung sebelah itu, warung Tegan itu, duduk di sana kira-kira ada 10 menit istirahat di situ. Saudaraku, sudah pegel hilang, wis apa-apa ya. Terus pikir temanku dek mben ngono ki langsung ceklek kene itu. Wah, aku tak demok-demok jo ceklek ya. Hanya itu aja. Terus saya ke gereja, saudaraku. Puji Tuhan ya. Terus dari gereja pulang sampai rumah baru lihat, loh, jaketku hilang, saudaraku. Jadi waktu mencelat itu buka bekasine kan buka, jaketnya terbang, Alkitab terbang, saudaraku. Di rumah saya baru lihat, loh, jaketku hilang, Alkitabku hilang, saudaraku. Ya, saya cerita ke teman saya, aku udah ingin mencelat tok gitu. Wah, apa-apa toh Om? Enggak, jaketku hilang gitu. Udah. Esok jam itu moro, saudaraku. Datang. Om, ini jaketannya Om. Ya, jadi itu jaketku diganti, jaket Bhinneka itu, Bhinneka sini ada Garuda di dadaku, itu bagus tuh, saudaraku. Langsung diganti, saudaraku. Ya. Terima kasih ya. Neng umpamane lho Mas. Umpama piye Om? Umpamane kowe ngomong aku, Om, nggledakno sik engko tak kei jaket. Aku mau Mas. Nggledakno sik tak kei jaket. Aku mau, saudaraku. Ya, Tuhan tahu motivasi di dalam saya melayani Tuhan. Saya yakin percaya Tuhan tahu. Ya, motivasi murni untuk Tuhan. Bolak-balik dikeplek ke motor. Ping piro wae. Mungkin ada 10 kali saja dia jatuh dari motor, saudaraku. 10 kali, saudaraku. Koncoku tiba pisan ceklek, Ibu Pendeta Gurning tiba juga ceklek, saudaraku. Saya ping 10 dikeplek-keplek ke, ya bukan karena hebat. Aku tahu Dia sangat mengasihiku. Aku bangga, Yesus sangat mengasihiku. Yesus mengasihi saudara. Yesus mengasihi kita semua. Milikilah motivasi yang tulus di dalam pengiringan saudara di dalam Tuhan. Tidak akan rugi di dalam saudara mengiring Tuhan dengan motivasi yang tulus. Saudara akan melihat tangan Tuhan selalu terulur dalam hidup saudara. Klik. Ya. Sekarang Bapak Ibu, yang kedua adalah materi bisa mengubah motivasi. Ya. Artinya, maunya motivasinya benar, bareng kebiuan materi, lalu memiliki motivasi yang salah. Coba kita baca ayat ini dulu. 1, 2, 3. Sesudah itu, Yesus berangkat ke seberang Danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikut dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang sakit. Ya, saya ini sampai di sini dulu. Ini dalam peristiwa di dalam Injil Yohanes pasal 6, itu banyak orang mengikut Tuhan Yesus karena tertarik, karena terikat, karena melihat mujizat yang dikerjakan oleh Tuhan. Ya. Apa tujuan mujizat, saudaraku? Mujizat itu bukan untuk gagah-gagahan, bukan untuk penak-penaan, bukan untuk ya marem ke hati, Bapak Ibu.
Tujuan Allah berbuat mujizat agar manusia hatinya berbalik kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Nek ndak dina roh mujizat, nek ndak dina ora pernah kelet karo Gusti Allah, mboten enten gunane. Paling berkate mung berkat jasmani tok. Sonone enggak enek, saudaraku. Ya. Maka itu kita ya mengikut Tuhan, melihat mujizat, menikmati berkat-berkat Allah. Bukan berkatnya itu yang penting dalam hidup kita, tetapi yang penting Tuhan yang menjadi juru selamat itulah yang harus menjadi andalan di dalam hidup kita. Makin diberkati makin kelet Gusti Allah, makin diberkati makin kelet Gusti Yesus, makin diberkati makin cinta Tuhan Yesus. Ya. Nah ini pertama orang-orang waktu melihat mujizat itu, wah dia adalah seorang nabi. Dia adalah juru selamat. Ya, semua matanya tertuju kepada Yesus sehingga mereka, siapa Yesus ini? Dia juru selamat, dia utusan Allah, dia yang menyelamatkan manusia. Itu motivasi yang pertama. Terus 1, 3. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia itu. Ya. Dia juru selamat, dia ya firman jadi manusia. Pokoknya semua label di dalam Yesus Kristus yang hebat-hebat dia yakini. Dia adalah juru selamat, dia anak Allah, semua saudara-saudaraku. Ya. Tetapi ayat berikutnya 1, 3. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Wah, baru ngerti ngono, pengen didadekne raja, saudaraku. Pengen diangkat dari pemimpin, pengen diangkat Yesus dari penggede. Ya. Lagi-lagi yang dilihat Yesus bukan apa yang mereka lakukan, tetapi yang dilihat Yesus apa yang di dalam hati mereka untuk mereka melakukan hal tersebut. Ya. Ternyata motivasinya sekarang sudah bukan dia juru selamat, dia raja dan lain sebagainya. Tetapi sekarang motivasinya, saudaraku, wah penak ya. Nek Yesus dadi raja, awak dhewe rasa kerja. Turu ya. Ungkang-ungkang kendangan dengkul. Biar ndak dino Gusti Yesus bikin mujizat awak dhewe rasa kerja. Ndak dino raja ini mugai mujizat terus, rakyatnya ben parek terus, rakyatnya turu, wah ben parek terus. Ini yang ada di benak orang-orang yang ingin menjadikan Yesus raja. Motivasinya duit, motivasinya urip ben penak, motivasinya ben ra ngetokne keringet, ben urip malas dan lain sebagainya. Ya. Sehingga mau Yesus mau dijadikan raja, tapi Yesus tahu itu raja ben dadi raja roti, raja bondo, raja duit, ben wong-wong ra susah kerja, susah-susah ben entuk wae kok Gusti Yesus. Ya. Ya, ini mengajar kepada kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus tahu persis hidup ada dua hal yang selalu kami tekankan. Ada bagian yang harus kita kerjakan, ada bagian yang Tuhan kerjakan. Allah memberkati kita, Allah berbuat mujizat, tapi kita jangan lupa untuk kita bekerja, karena Allah akan memberkati melalui pekerjaan kita, saudaraku. Di Kerten itu ada dodol gedang goreng, tetapi imannya kepada Yesus, keyakinan kepada Yesus, walaupun mengdodol gedang goreng, iso nyekolahke anake, iso kuliah, iso do lulus. Dari mana? Tuhan berbuat mujizat melalui pekerjaannya. Orang Kristen yang bekerja, bukan pekerjaan itu andalan kita. Pekerjaan hanyalah prasarana, tetapi berkat itu datangnya dari Tuhan, mampu untuk memberkati kehidupan saudara. Sehingga ini motivasinya enggak benar, motivasinya begitu. Loh, Pak Isa kok enggak kerja? Saya kerja. Kerjanya rohani, melayani, itu kerja, saudaraku. Ya. Jadi bukan hanya di sini toh, dimanapun melayani, kadang konseling orang dan lain sebagainya, itu pelayanannya, saudaraku. Ya.
Memang karena sudah meninggalkan profesi dulu guru, lalu melayani Tuhan dengan full time. Petrus tinggalkan jala, melayani sepenuh hati dan waktu. Matius sudah tinggalkan pencukaian, perpajakannya ditinggalkan, melayani Tuhan. Wis ora kerja pajak meneh, ora kerja nelayan meneh. Mati urip pasrah bongkoan gulung semprong karo Gusti Yesus. Dan ternyata Tuhan Yesus tidak membiarkan orang yang melayani mempunyai motivasi yang tulus di hadapan Tuhan. Jadi punya pekerjaan sendiri-sendiri. Musi, Opa Ishak punya pekerjaan rohani, ya. Tapi hamba Tuhan sekarang jasmani dan rohani tidak masalah. Dengan kerja tidak masalah. Yang penting motivasinya benar. Puji Tuhan, ustadznya benar. Lah ini Tuhan Yesus lalu nyingkir, tidak mau jadi raja roti, tidak mau mengajar umatnya jadi orang-orang malas, tidak mau mengajar orang-orangnya ya wong ledra-ledre. Tetapi anak-anak Tuhan harus semangat, kerja keras, lebih keras dari orang yang bukan percaya, tidak percaya pada Tuhan. Karena tahu persis anugerah Allah bukan untuk menghalalkan kelemahan, untuk menghalalkan hal-hal yang negatif. Anugerah Allah memberi kekuatan supaya kita mampu berdiri mengatasi segala masalah yang ada dalam kehidupan ini. Itu adalah anugerah daripada Tuhan. Klik berikutnya. Nah, akhirnya orang-orang ini cari Tuhan Yesus lagi, yang motivasi yang salah. Orang-orang tadi mencari Yesus hanya untuk hal-hal yang lahiriah, saudaraku. Coba kita baca 1, 2, 3. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Podo wonge podo golek Gusti Yesus, yo semangat kabeh. Ya. Datang ke tempat di mana Yesus berbuat mujizat, 5 ketul roti, 2 ekor ikan cukup untuk 5.000. Dia datang di situ, kok enggak enak Gusti Yesus? Nah ngendi yo? Wah, mereka mulai ngomong sama, "Wah, mungkin pindah di tempat ini. Ayo nyabrang." Nyabrang, saudaraku. Wah, orangnya sama. Sing melihat mujizat sama tadi. Waduh, ayo berangkat ke Kapernaum mencari Yesus. Yuk baca ini. 1, 3. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Waduh, gerapak banget. "Gusti, kalau napa kok dumugi mriki?" Waduh. Kula madosi mrika mboten wonten lho. Wah, pun kula capek-capek mrika mboten panggih jenengan niku kok jebule njreketrek nyanpung teng mriki to Gusti gitu ya. Gitu. Ya. Tapi lagi-lagi Tuhan melihat motivasi hati. Walaupun orangnya sama, tetapi sekarang membawa motivasi yang berbeda. Dek wingi Gusti Yesus juru selamat, dek wingi Gusti Yesus Tuhan utusan Allah untuk menyelamatkan manusia. Tetapi sekarang sing dipikir apa? Roti. Mujizat roti. Wah, enak Gusti Yesus gawe roti. Gusti Yesus wis rasa kerja di situ. Ayo bareng-bareng ayat berikutnya. 1, 3. Yesus jawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu kamu kenyang." Golek aku sejatine ora butuh aku. Sing mbok butuhke roti, marga kowe iso wareg roti. Berapa banyak orang mengikut Yesus dengan motivasi yang keliru. Derek Gusti Yesus ben sugih, derek Gusti Yesus dagangane ben laris, kaya pesugihan ya. Ya. Pengen derek Gusti Yesus pengen penak. Apa salah? Tidak salah. Memang Tuhan juga menjanjikan untuk menolong, untuk memberi hidup, ya. Tetapi kalau motivasinya, sekali lagi, pamrih, motivasinya di dalam mengikut Yesus bukan hal-hal yang surgawi yang dicari, nek sing dicari mung hal-hal yang
lahiriah tok, ben penak uripe, ben penak mung kadonyan tok. Ya, itu yang menjadi keliru di hadapan Tuhan. Itu yang menjadi tidak memperkenankan hati Tuhan. Nek nderek Gusti hanya untuk hal-hal lahiriah. Yesus pernah berkata, apakah untungnya jika engkau memiliki harta dunia, semua ini menjadi milikmu, jagat mbok emperi, apa untungnya kalau jiwanya binasa? Ya. Harga jiwa itu lebih mahal dari dunia, saudaraku. Saya mungkin sudah kasih ilustrasi ini. Ada orang numpak kapal, ya numpak kapal, dagang kapal mewah, sing numpak ya wong sugih-sugih. Suatu waktu kapalnya arep kerem, saudaraku. Kapalnya meh kerem. Lalu nahkoda umumkan sekoci hanya sekian biji. Yang bisa masuk ke sekoci hanya 400 orang. Antri nomor 1, suatu terusé. Ya. Antri rebutan, 2 antri. 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu. Ya. Terus yang nomor 400. Wah, nomor 400 wonge sederhana ketoke ya ora duwe. Mungkin jebule mung wong-wong di situ, ya. Lamburine wong sugih banget. Pedagang berlian, emas sugih mblegedu, saudaraku. Sugih tenan, ya. Ini 400, ini terakhir. Ini ra entuk. Ya toh? Ini calon binasa, ya enggak? Karena enggak dapat sekocine mung tekan isine mung wong petang 100 carry. Ya. Iki carry nang kapal niku. Carry nang kapal. Wis melu sing tekan 400, 500, 1000 wis ra iso ditulungi. Sing iso ditulungi masuk sekoci mung 400. Saiki aku nomor 400. Terus sing ngomong ibu iki, "Dek, ganti nggih nomere. Kula kayak niki mas kula niki. Pun kula kayak sampean. Sampean nomor 401, kula nomor 400. Nek panjenengan purun mboten?" Nah, dikai mas kok. Nah, dikai mas purun mboten? Ya, nek mengke carry mati. Wah, mboten Bu. Wah, pun semua milik saya kasihkan mas. Cukup saya minta tempat Anda. Ya, 4 nomor terakhir aku di sini. Nah, enggak mau Bu. Nyawa saya lebih berharga dari harta ini. Ya. Ya. Jadi harga hidup saudara itu sangat mahal. Ya, yang dapat menyelamatkan hidup kita hanyalah tetes darah Yesus, saudaraku. Hargai keselamatan itu. Jangan pernah menukarkan keselamatan, motivasi di dalam pengiringan kepada Tuhan menjadi motivasi yang salah. Jangan sampai motivasi kita hanya nderek Gusti ben urip. Coba baca satu ayat, 1 Korintus 15 ayat yang ke-19. Nyuwun Mas Mas Yus. 1 Korintus 15 ayat 19. Utawa kono nek kono iso ditokne boleh, ya. Monggo Mas Yus. 1 Korintus 15 ayat 19. Perhatikan baik-baik. Sip, alon-alon. 1, 2, 3 kok ngarep. Titik. Ya, jikalau kita hanya dalam hidup ini saja lo hidup nang donya ini tok. Terus menaruh pengharapan pada Kristus. Jadi kita hidup menaruh pengharapan kepada Kristus untuk hidup ini tok. Munggu mangan ngombe sego, ya bar dipangan sesuk ditokne meneh, bar diombe sesuk ditokne meneh, ya saiki ijo sesuk metune emas. Ya mung begitu tok, saudaraku. Mung itu tok sing jadi pengharapan. Terus kita adalah orang-orang yang paling malang. Terus ya, jadi kalau kita mengikut Yesus untuk dunia tok ini, kita ini malang, saudaraku.
Banyak hari-hari ini orang salah persepsi di dalam pengiringan kepada Yesus. Mereka berbangga ikut Yesus, jadi sugih, jadi dan sebagainya. Ini yang memuliakan Tuhan. Tidak salah sugih, tidak salah saudaraku memiliki kekayaan, ya. Tetapi yang menjadi salah, jika pengharapan kita di dalam mengikut Yesus hanya untuk hal-hal yang lahiriah. Kolose pasal 3 ayat 3. Mas Yus. Kolose, ya ini ya, jikalau kita hanya dalam hidup ini saja, hidup ini tok, menaruh pengharapan pada Kristus, menggumangan ngombe itu tok, kita itu paling malang. Terus sebab kamu telah mati, kita sudah mati bersama dengan Kristus. Yang mati siapanya? Hidup yang lama kita. Motivasi sehingga genah harusnya sudah mati. Terus hidupmu sekarang tersembunyi bersama Kristus di dalam Allah. Saudara harus meyakini hidup saudara ini ada tersembunyi dalam Kristus bersama dengan Allah. Terus, ijek mana? Kristus ada di hidup kita, menyatakan diri, kelak ya, terus kamu pun juga akan menyatakan diri bersama dengan Dia di mana? Dalam kemuliaan. Ada amin Bapak Ibu. Ya, dalam kemuliaan. Ini pengharapan dalam Kristus yang harus kita pegang. Ini motivasi yang harus kita miliki di dalam kita mengikut Kristus. Motivasi yang murni, hidup untuk kemuliaan Tuhan. Ayat yang kedua. Ayat yang kedua sama itu Kolose tadi. Kolose 3 tadi. Pikirkanlah perkara yang di atas. Ini bukan di atas atap saudaraku, tapi di atas sono. Langgeng surgawi. Terus bukan yang di bumi, bukan mau mangan ngombe mau tok, yang dipikir mau mangan ngombe turu dan lain sebagainya, bukan itu tok. Terus ya kamu mati, hidup lama sudah mati, taruh pikiranmu kepada yang di atas. Ini motivasi yang betul ya. Sebab itu harus diteruskan, apa yang kamu perbuat, perbuatlah seperti kepada Tuhan, bukan seperti kepada manusia. Jadi di dalam pengiringan kita kepada Kristus, jangan pengharapan kita mau ditaruh untuk kadonya entok. Kita paling malang. Apa artinya hidup penak di dunia, kecukupan, nek jiwane binasa. Ya. Kowe duwe bis 100, kowe engko nek dikubur paling sewa ambulan. Rabu. Orang nganggo bis, saudara-saudara, betul nggak? Mobil mewah 200, tapi neng ambulan, neng makam diantar pakai ambulan, saudaraku, ya. Saudara nggak bisa protes waktu di ambulan. Weh, kok mbok kena ambulan, mobilku kan akeh. Lah kok wis mati, oh bengok-bengok meneh ya, saudaraku. Ya, maka saya heran tuh, ada promosi ambulan full AC. Untuk ngangkut mayat. Lah mayat iki AC ora AC. Apa kerasa kok promosi ini kok ambulan nganggo AC. Ya paling saya ngeterke ya butuh ya, tapi sing mati kan mau AC mau enggak mungkin kok ora nganggo AC. Enggak mungkin saudaraku. Ya. Jadi kita, motivasi kita di dalam kita mengiring Tuhan, tujuan hidup kita. Perlu kita semua yang ada di dunia ini, perlu makan, perlu kekayaan, tapi yang lebih perlu, lebih penting adalah hidup yang kekal yang disediakan oleh Tuhan Yesus Kristus di dalam hidup kita. Itu yang harus menjadi motivasi kita yang terpenting. Puji Tuhan. Terus ya. 4. Nah. Motivasi kepada Yesus ini motivasi yang benar, mencari Yesus untuk hal-hal surgawi. Seperti Kolose tadi, perkara-perkara yang di atas. Yuk dibaca. 1, 3. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan datang. Ya ini orang-orang yang sama ini. Orang-orang yang sama yang kemarin lihat mujizat roti, sekarang cari Tuhan lagi. Lalu dinasehati. Ya nasihatnya 1,
2, 3. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang diberikan oleh Anak Manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Terus, lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Lah saiki sadar teko, sakniki napa Gusti sing kedah kula tindakaken kagem pakaranipun Gusti. Yuk baca bareng-bareng, 1, 2, 3. Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu ora bajut. Kamu apa? Percaya kepada Dia yang diutus Allah. Nah, yang terpenting bukan duit, ning Gusti Yesus sing dadi juru selamat ya. Cari dulu kerajaan Allah serta kebenarannya, sekalian ditambahkan kepadamu. Punya motivasi yang benar, punya motivasi yang murni, punya motivasi semua untuk kemuliaan Tuhan, motivasi untuk hal-hal yang surgawi. Saudara akan menikmati yang jasmani pun akan dilimpahkan oleh Tuhan dalam hidup kita. Conclusion, tik. Ya. 1, 2, 3. Carilah Yesusnya, bukan berkatnya. Cuma gitu. Milikilah Yesus, bukan sekedar berkatnya. Yesus harus kita miliki. Terus puaslah dengan Yesus, bukan puas dengan berkatnya. Terus Yesuslah sumber segala berkat. Terus percayalah dan terimalah sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Tuhan memberkati. Yesus adalah segala-galanya. Sebab itu Raja Daud berkata, jikalau kekayaanmu melimpah, jikalau bandamu wis mludak, jikalau uripmu wis penak, jikalau kowe wis duwe segala-galanya, Alkitab katakan, jangan hatimu melekat kepadanya. Jangan melekat kepada berkatnya. Tetaplah melekat kepada Yesus Sang Juru Selamat sebagai sumber berkat dalam hidup kita. Sekali sampan diayunkan, jangan menepi lagi. Sekali nderek Gusti Yesus, jangan mundur lagi. Bersama dengan Tuhan, saudara akan keluar sebagai pemenang-pemenang kehidupan. Kesulitan hanya sementara, tapi kasih Allah langgeng selama-lamanya. Tuhan memberkati. Kita tundukkan kepala. Puji Tuhan. Haleluya. Kuduskan tempat ini untuk kami berdoa. Kuduskan hati ini. Kuduskan hati ini untuk kami menyembah. Biar segala perkara ku serahkan
Terima kasih untuk sabda-Mu Tuhan. Haleluya. Tanamkan hati kami. Sucikan kami dari motivasi yang kotor. Sucikan kami dari motivasi-motivasi yang tidak benar. Sucikan kami dari motivasi-motivasi yang keliru. Biarlah kami memiliki motivasi yang benar. Apa yang kami lakukan, itulah yang ada di dalam hati kami. Bahkan berikan kami motivasi yang murni, agar apa yang kami lakukan bukan untuk kebanggaan diri kami, bukan untuk kehebatan diri kami, bukan untuk kejayaan kemuliaan diri kami, tetapi semua untuk kemuliaan-Mu, untuk kemuliaan Tuhan. Biarlah firman-Mu terus bekerja di dalam kehidupan hati daripada umat-Mu, membangun hidup mereka, memproses hidup mereka, sehingga mereka menjadi anak-anak Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan, yang memiliki motivasi yang benar, bahkan motivasi yang murni. Hidup kami hanya untuk kemuliaan dan kebesaran bagi nama Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk kehadiran-Mu, terima kasih untuk segala-galanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu ini dengan penuh sukacita. Haleluya. Yang percaya diberkati Tuhan katakan amin. Waktu kami kembalikan. Amin. Diberkati dengan firman Tuhan, amin. Haleluya. Ini saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan kita sebagai ucapan syukur kita. Ibrani 13 ayat 15 mengatakan, sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu bibir yang memuliakan namanya. Mari dengan sukacita kita berikan persembahan kita. Haleluya. Saudara-saudara yang sudah memberikan persembahan untuk bangkit berdiri, kita memuji Tuhan bersama-sama. Haleluya. Sungguh ajaib kasih Yesus bagiku, betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Setiap hari ku menikmati berkat yang melimpah, sepanjang hidupku merasakan kebaikannya, kasih setianya, ajaibnya Tuhan Yesus, ajaib selamanya. Haleluya, ku puji namanya. Haleluya, ajaib, sungguh ajaib kuasanya bagiku, ajaib, sungguh ajaib anugerahnya dalam hidupku, ajaib, sungguh ajaib kasih Yesus bagiku, betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib, betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib, betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Haleluya. Terima kasih untuk berkat-Mu Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa untuk persembahan kita bersama-sama. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk segala kasih setia-Mu Tuhan yang begitu nyata di dalam hidup kami. Dan saat ini Tuhan, kami memiliki kesempatan untuk memberikan
Persembahan kami sebagai ucapan syukur kami di hadapan Tuhan. Dan kiranya Tuhan yang akan memberkati persembahan kami, baik itu persembahan syukur, persembahan sukarela, persembahan perpuluhan, apa persembahan mingguan kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Sucikan, kuduskan persembahan ini, boleh menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Dan kami juga berdoa untuk hamba-Mu Tuhan, yang mengelola persembahan ini, berikan hikmat, kebijaksanaan untuk mengelola keuangan ini seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kiranya Tuhan yang terus senantiasa menolong kami untuk memberikan hidup kami sebagai persembahan yang kudus, yang hidup, dan yang berkenan kepada Tuhan, selalu memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur karena kebaikan-Mu, dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan ucapan syukur kami. Haleluya, amin. Haleluya. Saat ini mari kita sisihkan warta gereja sepanjang minggu ini. Shalom jemaat yang diberkati Tuhan, apa kabar? Saya yakin dan percaya saudara semua hidup dalam anugerah kemurahan Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan, di bulan Mei ini gereja kita mengambil tema yaitu motivasi yang murni. Dalam Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-23 katakan bahwa apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, Paulus menasihatkan kepada orang percaya, orang Kristen, untuk menganggap semua pekerjaan yang dilakukan itu untuk Tuhan atau menjadi pelayanan bagi kita. Ketika kita bekerja atau melayani, seakan-akan bahwa Kristus adalah majikan kita. Sehingga ketika kita melakukan pekerjaan kita, pelayanan kita, semuanya untuk Tuhan. Nah, ini disebut yaitu motivasi yang murni. Sehingga ketika kita mulai memiliki motivasi yang murni, yang kita lakukan untuk Tuhan pasti baik. Ketika kita melakukan dengan motivasi yang benar, pekerjaan kita, usaha kita, pelayanan kita pasti berkenan di hadapan Tuhan. Ketika kita memiliki motivasi yang murni, yaitu apapun yang kamu lakukan untuk Tuhan. Oleh sebab itu saudara, mari hadir dalam setiap ibadah yang berlangsung di gereja kita. Kita akan terus belajar tentang motivasi yang murni. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersekutu bersama dalam kebaktian raya setiap hari Minggu jam 9 pagi tempat ini, dan dimulai dengan doa intim pribadi untuk persiapkan hati kita di hadapan Tuhan. Dan kebaktian tengah minggu dilaksanakan setiap hari Kamis jam 6 sore. Dan persekutuan anak-anak muda Crown dilaksanakan setiap hari Sabtu jam 6 sore. Mison pagi, doa pagi dilaksanakan setiap hari Selasa sampai hari Sabtu setengah 5 pagi sampai selesai. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, haleluya. Amin, Ada tambahan ya Mbak Dita? Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita akan mengadakan maksudnya begini, Bapak Ibu, di tanggal 18 Mei merupakan hari besar bagi kita orang percaya, bahwa itu merupakan kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Sehingga besok hari Kamis jam 9 pagi akan dilaksanakan ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Jadi pagi hari ini saya mengingatkan kepada saudara untuk besok hari Kamis jam 9 pagi akan diadakan ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Sudah saya sampaikan berulang kali bahwa ketika kita percaya kepada Yesus, tidak hanya percaya atas kelahirannya, tidak hanya percaya atas kematiannya,
tetapi kelahiran, kematian, kebangkitan dan kenaikan Tuhan Yesus juga nanti hadir ke dunia menjemput kita. Itu iman kita Bapak Ibu. Sehingga saya mengajak saudara untuk hadir semua dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Hari apa? Jam berapa? Katakan kanan kiri saudara, besok Kamis datang loh ya. Terima berkatnya. Terima berkat Tuhan. Amin. Hadir? Enggak ada suaranya. Hadir? Amin. Ya, mari dengan kesungguhan hati kita hadir dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus jam 9 pagi di hari Kamis. Itu saja untuk pengumumannya dari saya. Saya akan bicarakan tentang bagaimana apakah kita akan mengadakan doa malam 10 hari. Nanti saya akan bicarakan dan keputusannya di hari Kamis ya. Itu saja dari saya undang saudara berdiri, kita akan bersama-sama menutup ibadah pada pagi hari ini. Mas Eli bisa maju ke depan. Haleluya, haleluya. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang terbuat jalan bagiku. Amin. Kau pembuat mujizat sejati, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Di dalam kelemahanku, kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu. Di dalam sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu. Laut yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Haleluya. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Haleluya, haleluya.
Kami bersyukur Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah tempat ini Engkau hadir melawat setiap umat-Mu. Dan kami bersyukur, kami percaya bahwa pulang dari tempat ini kami akan menerima berkat-berkat daripada Tuhan, berkat anugerah yang melimpah dalam hidup kami. Kami juga berdoa untuk ibadah kenaikan Tuhan Yesus di hari Kamis besok Tuhan. Kiranya Engkau juga hadir dalam ibadah ini, membawa setiap jiwa-jiwa yang baru, bersama-sama kami bersorak-sorai di tempat ini, karena kami percaya kenaikan Tuhan Yesus menyatakan bahwa Engkau adalah Tuhan yang berkuasa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Saat ini kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini tidak hadir. Tuhan, tilik satu persatu, yang sakit Kau sembuhkan, yang lemah Kau kuatkan, yang berbeban berat Tuhan tolong mereka, membukakan jalan pintu keluar dalam kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami tutup ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, pulanglah membawa damai sejahtera itu dalam kehidupanmu. Diberkati keluargamu, diberkati hidup nikahmu, diberkati pekerjaanmu, diberkati usahamu, diberkati setiap langkah kakimu, diberkati sekolahmu, diberkati kuliahmu, diberkati masa depanmu. Dan apapun yang kau kerjakan diberkati oleh Tuhan. Terima berkat yang besar ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin, amin, amin. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi